Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, how are you today? Ya, alhamdulillah. Anak-anakku, semoga anak-anak di rumah ya dengan keadaan yang sehat walafiat bersama ayah dan bunda, dan kemudian masih tetap semangat untuk belajar ya, meskipun belum melalui tatap muka. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Sudah masuk ke tema 4 dengan materi. Ya, materi yang kita pelajari hari ini ada hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Kemudian ada interaksi sosial dan kita belajar isi pantun. Nah, anak-anak, hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini tentunya sudah kalian pelajari pada tema-tema sebelumnya. Kita akan sedikit mengulas ya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, masih ingat ya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki semua warga masyarakat ya. Berarti warga masyarakat ini mempunyai hak ya. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu sebagai warga masyarakat. Sedangkan hak anak-anak dalam keluarga misalnya yaitu hak untuk disayangi, kemudian hak untuk mendapatkan makanan bergizi ya, itu hak-hak anak-anak dalam keluarga. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Nah, anak-anak, kewajiban, misalnya kewajibannya anak-anak di rumah ya, dalam keluarga, anak-anak mempunyai kewajiban untuk belajar di rumah, kemudian membersihkan rumah, membantu pekerjaan ibu misalnya ya, itu adalah kewajiban anak-anak di rumah dan dilakukan sesuai aturan. Nah, kalau kewajiban anak-anak di sekolah, ya tentunya anak-anak wajib belajar di sekolah dengan aturan sekolah ya, dengan aturan yang berlaku. Nah, sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja ya. Jadi anak-anak mempunyai tanggung jawab atas semua tingkah laku dan perbuatan yang anak-anak lakukan. Itu yang disengaja atau tidak. Jadi ya harus bertanggung jawab atas sesuatu yang kita lakukan. Nah, ini tadi sudah kita bahas sedikit hak kita dalam keluarga ya, misalnya mendapatkan kasih sayang ya, mendapatkan perlindungan, kemudian mendapatkan kesehatan ya, mendapatkan hak untuk bermain, itu juga hak anak-anak dalam keluarga. Kemudian mendapatkan pendidikan. Nah, sedangkan kewajiban kita dalam rumah adalah membersihkan rumah, membantu orang tua, dan mematuhi aturan keluarga. Nah, anak-anak, sebagai seorang pribadi, sebagai anggota keluarga, dan sebagai warga masyarakat, itu kita harus mengetahui kewajiban kita masing-masing dan melaksanakannya dengan baik, penuh rasa disiplin, dan tanggung jawab. Ya, itu harus anak-anak tanamkan di dalam diri anak-anak, karena penting sekali ya. Jadi harus tahu kewajibannya apa. Nah, setelah itu dilaksanakan dengan baik, penuh rasa disiplin dan tanggung jawab.
Materi selanjutnya yaitu interaksi sosial. Masih ingatkah kamu interaksi sosial itu apa? Ya, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contohnya ya, contoh interaksi sosial adalah sebagai berikut. Nah, contoh interaksi antar individu ini setiap hari ya kita temui, yaitu misal antara anak-anak dengan ibunya ya. Misalnya saya dengan ibunya, saya dengan ibu saya. Nah, itu merupakan interaksi antar individu. Individu dan individu, yaitu satu orang dengan satu orang ya. Itu namanya interaksi antar individu. Selanjutnya, nah ini ada interaksi individu dengan kelompok. Lagi-lagi kita sering menemui ini ya. Kalau anak-anak masuk sekolah misalnya, itu ketika Ustadz dan Ustazah mengajar di dalam kelas, yaitu interaksi antara Ustadz dan Ustazah misalnya kepada anak-anak, dan anak-anak kepada Ustadz dan Ustazah ya. Jadi individunya adalah Ustadz ya misalnya, dan kelompoknya adalah anak-anak, begitu. Nah, kita jumpai lagi yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Ini sering sekali ya jika anak-anak suka menonton pertandingan ya maupun perlombaan, itu biasanya ya itu terjadi interaksi kelompok dengan kelompok ya, antara tim yang bermain, misalnya kelompok tim nasional Indonesia melawan tim nasional Malaysia misalnya, itu kan interaksi kelompok dengan kelompok ya. Jadi banyak sekali supporter, misalnya supporter Malaysia dan Indonesia ya, itu juga merupakan contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan belajar pantun ya. Kita harus kenal dulu ciri-ciri pantun ya. Jadi ciri pantun itu bersajak A, B, A, B ya. Kemudian satu bait terdiri atas 4 baris. Dan tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun sendiri terdiri atas 2 bagian. Apa itu? Sampiran dan isi ya. Sampiran itu merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Dan kemudian isi itu merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Nah, ini ada pantun nasihat. Contoh pantun nasihat yaitu turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, ini merupakan contoh pantun nasihat. Bisa dilihat kalau baris pertama dan kedua itu adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat adalah isi ya. Turun ke paya memetik kangkung, turun ke rawa memetik kangkung, hati senang dibantu si dia ya. Hati merasa senang dibantu temannya. Kemudian ini isinya yaitu bergotong royong penduduk sekampung. Nah, penduduk sekampung bergotong royong untuk menghasilkan hasil mufakat hidup bahagia. Jadi hasil mufakat, hasil dari musyawarah itu akan membuat hidup lebih bahagia. Isinya adalah itu. Ya, jadi ini adalah pantun nasihat. Ya, ini yang warna hijau ini sampiran ya, baris ke-1 dan kedua, dan yang warna kuning adalah isi ya, baris ketiga dan keempat. Ingat, sajaknya A, B ya. Kangkung, dia, kampung, bahagia. Itu A, B, A, B. Nah, demikian yang bisa Ustaz sampaikan.
Uh, jika ada salah kata atau uh, yang belum jelas ya, ada materi yang belum jelas, Ustadz mohon untuk ditanyakan kembali ke Ustadz dan Ustazah pengajar ya, kelas 5. Demikian Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.